Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat, di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan saya, Nurzula Yenti Basyarudin. Saya adalah guru kejuruan Nautika Kapal Niaga dari SMK Negeri 10 Padang. Saat ini, saya sedang mengikuti pelatihan calon guru penggerak Angkatan 11. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan modul 2.2 koneksi antar materi. Ada dua pertanyaan pematik pada modul 2.2. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertama, baiklah kita akan membahas yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertama, sebagai seorang guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu tentang kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif mengelola diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki seorang guru. Kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitannya adalah, pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. 3. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. 4. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Terakhir, seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi belajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga maka setelah mempelajari modul ini ternyata Pertanyaan selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi. Well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, pertanyaan selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan nomor sebelumnya, nomor 2, perubahan apa yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah? Selanjutnya, bagi murid dan bagi rekan sejawat.
Pertanyaan nomor 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Kemudian 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari. Yang pertama adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take breath, overshape, dan process, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, menerapkan iklim kelas dan budaya sekolah, serta menguatkan KSE, pendidik, dan tenaga pendidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan di sekolah. Perubahan bagi murid. Yang pertama, saya akan memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penuh optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan merubah peraturan menjadi harapan sekolah. Selanjutnya, perubahan yang akan saya lakukan dengan rekan sejawat melalui penggunaan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagai praktek baik dan berkolaborasi dengan cara mengaktifkan komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat di sekolah. Terima kasih, insya Allah akan sehat selalu, sukses, dan jangan lupa bahagia.